Pencarian dua remaja asal desa Kerinjing, Kecamatan Watu Malang, Wonosobo, Jawa Tengah, yang hilang. Dua remaja atas nama Arifin Nur Rahmat alias Apin dan Yufaidin alias Idin yang sempat dicari sepanjang 12 hari terakhir sejak dinyatakan hilang pada 30 Juni lalu akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu 12 Juli. Nggak kegiatan baik itu cuma dolan gitu tak main-main. Cuma main gitu ya. Kepengen muncak. Halo my friend, balik lagi di channel 1830 PM. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang dua orang pendaki, dua remaja asal Wonosobo yang hilang selama 13 hari di Gunung Bismo. Ini cerita masih hangat banget ya, nggak tahu kenapa kok kurang ke-publish banget gitu atau kurang viral banget. Ini cerita luar biasa, selama 13 hari mereka hilang dan akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tim gabungan berhasil menemukan kedua korban dalam keadaan meninggal dunia. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Hari ini kita akan bahas sebuah tragedi yang bikin bulu kuduk merinding. Dua remaja hilang di Gunung Bismo bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi 13 hari. Nama mereka adalah Arifin Nur Rahmat atau biasa dipanggil Apin, umurnya 18 tahun, my friend, dan Yufaidin atau Idin, umurnya 15 tahun. Dua anak remaja yang masih punya mimpi kini tinggal nama. Bayangkan, kalian punya adik atau anak atau keponakan seusia mereka. Mereka pergi mendaki ke gunung di belakang rumahnya dan tidak pernah kembali. Apin dan Idin ini adalah warga dusun Kerinjing, Desa Kerinjing, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, my friend. Mereka hanya anak-anak kampung, bukan pendaki profesional, bukan pemanjat tebing. Mereka cuma dua remaja yang ingin menjelajah alam. Dan mereka membayarnya dengan nyawa. Tapi sebelum masuk ke cerita nih, my friend, gue turut berbela-sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan oleh dua remaja ini. Semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Oke, my friend, siapkan tisu karena cerita ini bukan cerita biasa aja. Ini adalah kisah tentang dua jiwa yang terjebak di jurang gelap selama 13 hari tanpa ada yang tahu. Selasa 30 Juni 2006 jam 12 siang, Apin dan Idin ini meninggalkan rumah. Tidak ada pamit, tidak ada pelukan dari ibu, tidak ada pesan di atas meja. Mereka pergi ya begitu aja. Ibunya mungkin sedang memasak di dapur, atau mungkin sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Tidak ada yang tahu kalau itu adalah terakhir kalinya mereka melihat anak-anak mereka. Bayangkan, my friend, sang ibu mungkin masih menunggu anaknya pulang, menyediakan makan malam, menunggu pintu terbuka, menunggu suara, "Bu, aku pulang." Tapi pintu itu tidak pernah terbuka lagi. Mereka masuk melalui jalur pendakian dari dusun Rejosari, Desa Kerinjing, sebuah jalur yang ternyata bukan jalur resmi pendakian Gunung Bismo, my friend. Dan bekal mereka hanya roti, sosis, dan wafer. Nggak ada tenda tuh, my friend. Nggak ada senter, nggak ada jaket, dan nggak ada alat navigasi. Tidak ada air minum yang cukup juga, dan tidak ada apapun yang mereka bawa. Ya, terkecuali yaitu yang tadi 3 makanan yang mereka bawa ini. Mereka pergi mendaki ke gunung setinggi 2.365 meter di atas permukaan laut dengan bekal anak sekolah yang sedang piknik, my friend. Yang tadi dijelaskan ya. Mereka ini tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan terakhir mereka. Untuk memahami tragedi ini, kita harus mengenal Gunung Bismo dulu nih, my friend. Karena gunung ini menyimpan rahasia yang sangat, ya mungkin bisa dikatakan berbahaya ya. Gunung Bismo ini terletak di perbatasan Desa Campur Sari dan Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Aksesnya mudah dari dataran tinggi Dieng yang terkenal, my friend. Ketinggiannya 2.360 meter di atas permukaan laut, dan dia memiliki beberapa puncak. Yang pertama, Puncak Indraprasta dengan ketinggian 2.365 meter, Puncak Tugel, Puncak Nemu,
dan puncak Gandara, serta puncak Hastinapura. Tapi my friend, inilah yang menakutkan dari Gunung Bismo tersebut. Gunung Bismo ini adalah gunung purba yang sudah lama tidak aktif. Sebuah mar, gunung api yang terbentuk dari letusan dahsyat yang meninggalkan kawah raksasa. Bekas kawah itu kini menjadi desa Sikunang. Bayangkan my friend, di bawah kaki mereka ada kawah gunung berapi, ada lubang menganga yang menyimpan kegelapan. Konon, kaldera Gunung Bismo ini terbentuk seperti genggaman tangan. Masyarakat setempat percaya itu adalah cakar tangan Pangeran Bismo, tokoh pewayangan. Dari situlah nama gunung ini berasal, yaitu Gunung Bismo. Tapi my friend, tangan yang menggenggam itu tidak pernah melepaskan korbannya. Apin dan Idin adalah buktinya. My friend, Gunung Bismo juga baru resmi dibuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2019. Jadi sebelumnya ini Gunung Bismo nggak ada tuh trek pendakian atau pendakian resmi yang dibuka ya. Ini tanggal 20 Juli baru dibuka tahun 2019. Diresmikan oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Sebelum itu gunung ini adalah wilayah yang sepi, hanya petani kentang yang naik turun ke lerengnya. Kenapa sih baru dibuka tahun 2019? Ternyata my friend, karena warga di sana kesulitan saat musim kemarau, lahan pertanian mereka gersang tuh. Mereka butuh penghasilan tambahan. Maka pariwisata pendakian pun menjadi solusi. Tapi meskipun sudah dibuka, Gunung Bismo ini tetap berbahaya. Alamnya masih perawan, jalurnya masih minim tanda, dan yang paling menakutkan, ada jurang yang tersembunyi yang dalamnya tidak terbayangkan. Di sanalah Apin dan Idin terjatuh di Curug Teluk, sebuah lembah yang diapit tebing-tebing vertikal. Kedalamannya 200 sampai 284 meter. Bayangkan my friend, tinggi 70 lantai, mereka jatuh dan tidak ada yang mendengar teriakan mereka. Kedalamannya ya 200 sampai 284 meter, itu gila, tinggi banget sih ya. Atau dalam banget kalau di seukuran jurang itu. Mungkin mereka meminta tolong, mungkin mereka juga berteriak sekuat tenaga. Tapi my friend, tidak ada yang mendengar. Gunung itu hanya diam, menyimpan rahasia gelapnya. Dan jalur Kerinjing, salah satu jalur yang mungkin menjadikan jalur yang sangat berbahaya. Salah satunya Apin dan Idin yang melakukan pendakian ke Gunung Bismo melalui jalur tersebut. Kepala Desa Kerinjing mengungkapkan bahwa jalur ini belum memiliki status resmi. Tidak ada base camp, tidak ada petugas, tidak ada pendaftaran, tidak ada papan informasi bahaya. Jadi memang belum resmi tuh. Ya, jalur ilegal lah termasuknya. My friend, jalur ini bukan untuk pendaki umum. Ini adalah akses warga setempat yang sudah bertahun-tahun memakai jalur ini untuk ke kebun atau ke ladang mereka. Tapi bagi Apin dan Ipin, jalur ini adalah pintu yang salah dan mereka masuk ke dalamnya. Mungkin saat mereka melangkah di jalur itu, mereka masih tertawa, masih bercerita, masih bermimpi tentang puncak yang akan mereka taklukkan. Tapi my friend, puncak itu tidak pernah mereka capai. Yang mereka temukan adalah kegelapan. Siang berganti sore, sore berganti malam. Matahari terbenam di balik Gunung Bismo. Dingin mulai menyelimuti desa. Dan Apin juga Idin tidak kunjung pulang. Sang ibu mungkin duduk di teras rumah menatap jalan setapak yang gelap, menunggu langkah kaki yang tak kunjung datang. Kok belum pulang, nak? Biasanya jam segini udah di rumah. Ungkap seorang ibu yang mungkin dalam hati kecilnya berkata seperti itu. Keluarga mulai mencari nih my friend. Mereka mengajak warga sekitar. Mereka menyisir area sekitar gunung. Mereka memanggil nama Apin dan Idin. Tapi my friend, yang menjawab hanyalah suara angin, suara dedaunan, dan keheningan yang mencekam. Waktu terus berjalan, hari berganti hari. Keluarga akhirnya melapor ke aparat desa. Dan pada Kamis 2 Juli 2026, laporan resmi masuk ke Posar Wonosobo. Operasi pencarian dimulai. 250 personil diterjunkan, my friend. Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan juga relawan dari berbagai komunitas. Drone thermal dan anjing pelacak. Selain itu, operasi juga melibatkan relawan dan potensi SAR hingga pengelola basecamp pendakian di kawasan Kedu Utara. Mereka menyisir area-area yang sulit. Mereka mencari jejak. Mereka mencari tanda-tanda kehidupan.
Tapi my friend, tidak ada yang ditemukan. Tidak ada ransel, tidak ada sendal, tidak ada bekas kaki, tidak ada apapun. Seakan-akan bumi menelan mereka hidup-hidup. Kenapa tim SAR sebesar ini tidak bisa menemukan mereka? Itu mungkin menjadi pertanyaan kalian. Jawabannya, medannya ekstrim. Gunung Bismo ini memiliki kontur yang sangat terjal, my friend, dan curam. Ada jurang, hutan lebat, dan vegetasi yang rapat. Lokasi tempat korban ditemukan berada di dasar lembah dengan kedalaman 200-284 meter. Ini gila dalam banget sih. Bayangkan, tim SAR harus menggelantungkan di tebing vertikal. Mereka menyusuri jurang dengan perlengkapan keselamatan. Mereka membelah hutan lebat, mereka melawan kelelahan dan cuaca buruk. Dan yang paling menyedihkan, mereka hampir tidak menemukan jejak atau barang bukti. Tidak ada petunjuk, tidak ada arah. Mereka mencari, tapi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. My friend, 10 hari pencarian. 7 hari awal, 3 hari diperpanjang tuh. Semua area prioritas sudah disisir dan hasilnya nihil. Pada Sabtu 11 Juli 2026, operasi resmi ditutup. Tutup operasi, tim SAR menarik diri. Semua harapan pupus. Keluarga harus menerima kenyataan bahwa anak-anak mereka mungkin sudah tidak ada. Tapi my friend, ada keajaiban. Keajaiban yang datang dari tempat yang paling tidak terduga. Saat semua orang sudah menyerah, ada sekelompok orang yang tidak, yaitu tim Wan Adri, Perhimpunan Penempur Rimba dan Pendaki Gunung. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap melakukan penyisiran secara mandiri. Mereka berjuang melawan medan ekstrim, mereka menerobos hutan lebat, mereka menuruni tebing-tebing curam. Dan pada Minggu 12 Juli 2026, sekitar jam 13.00, mereka berhasil menemukan Apin dan Idin. Lokasinya di dasar jurang, Curug 3 atau Curug Telu, yaitu Gunung Bismo tepatnya. 13 hari penuh mereka hilang. 13 hari keluarga menunggu dengan harap dan cemas. Dan akhirnya mereka ditemukan. Tapi my friend, bukan sebagai manusia yang masih bernyawa. Mereka ditemukan sebagai jenazah. Ini bagian yang paling berat my friend. Saat ditemukan, kondisi jenazah Apin dan Idin sudah mengalami pembusukan. Ini mengindikasikan bahwa mereka telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Mereka tidak selamat, my friend. Mereka terjatuh dan tidak ada yang bisa menolong. Kondisi Arifin Nur Rahmat atau Apin ini patah tulang pada kedua tangan. Memar di bagian tangan, patah pada kaki kanan, kulit terkelupas. Sedangkan Idin kondisinya luka memar pada bagian kepala atau wajah, patah pada kedua tangan. My friend, mereka bukanlah pendaki profesional. Mereka hanya anak-anak biasa, anak-anak yang terjatuh, anak-anak yang tidak bisa bangkit lagi. Posisi jasad mereka ditemukan tidak berdekatan. Ini menunjukkan bahwa mereka jatuh terpisah. Mungkin satu jatuh lebih dulu dan yang lain berusaha menolong lalu ikut terjatuh. My friend, bayangkan detik-detik terakhir mereka. Kegelapan, teriakan, kepanikan, dan tidak ada yang mendengar. Lokasi Curug Telu ini memiliki kedalaman 200-284 meter. Itu setara gedung 70 lantai. Tebing-tebingnya vertikal, licin, berbahaya. Tim evakuasi harus menggunakan teknik vertical rescue atau rope access. Mereka bergelantungan di tebing, mereka menurunkan tim penyelamat ke jurang, mereka mengangkat jasad Apin dan Idin dengan tali temali. Proses ini memakan waktu hingga malam hari, my friend. Bayangkan, saat mereka menarik jasad itu ke atas, mungkin ada keheningan yang menusuk. Tidak ada teriakan, tidak ada suara, hanya tali yang berderit dan angin yang menderu. Apin dan Idin akhirnya kembali, tapi tidak dengan cara yang mereka inginkan. My friend, apa yang sebenarnya terjadi di puncak gunung itu? Dugaannya, salah satu dari mereka lebih dulu terpleset di medan yang licin. Temannya ini berusaha menolong, dan keduanya ikut terseret dan jatuh. Hasil pemeriksaan medis di RSUD Setjonegoro Wonosobo menyimpulkan bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh kedua korban. Artinya, my friend, tidak ada pembunuhan, tidak ada kekerasan, ini murni kecelakaan. Kecelakaan ini sebenarnya bisa dihindari jika mereka menggunakan jalur resmi, jika mereka membawa perlengkapan yang memadai, jika mereka pamit pada orang tua. Semua jika itu tidak pernah terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tragedi ini, my friend. Yang pertama, jalur ilegal.
jalur Kerinjing bukanlah jalur resmi pendakian. Tidak ada sistem keselamatan, tidak ada petugas, tidak ada informasi bahaya. 2. Perlengkapan minim, hanya roti, sosis, dan wafer. Tidak ada jaket, tidak ada senter, tidak ada perlengkapan darurat. Ketiga, tanpa izin orang tua. Mereka pergi tanpa pamit, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada yang tahu kapan mereka bisa kembali. Yang keempat, medan ekstrim. Gunung Bismo adalah gunung api purba dengan tebing curam dan jurang yang dalam. Bahaya mengintai di setiap langkah. My friend, perhatikan baik-baik. Jalur resmi Gunung Bismo melalui Sikunang atau Silandak memiliki base camp resmi, pendaftaran, petugas, informasi keselamatan, standar keamanan. Sedangkan jalur Kerinjing tidak ada base camp, tidak ada petugas, tidak ada informasi. Ini sangat bahaya banget. Pilihan ada di tangan kita, jalur resmi atau jalur tidak resmi. Jika tidak mau mengalami kejadian yang seperti Apin dan Idin ini alami, ya lebih baik menggunakan jalur resmi. Karena belakangan ini lagi jadi perbincangan hangat tuh. Ada salah satu gunung yang memang sudah dilarang, ditutup dari Taman Nasional, tapi ada sebagian oknum yang mencoba untuk membuka jalur resmi. Bukan membuka jalur resmi, membuka jalur pendakian tersebut. Dan itu mempunyai pendapat yang kontroversi lah dari beberapa kalangan. Karena memang gunung tersebut memang lagi aktif-aktifnya. Dan balik lagi, lebih baik kita menggunakan jalur yang resmi-resmi aja, my friend. Apin dan Idin ini udah pergi, my friend. Mereka tidak akan kembali, tapi mereka meninggalkan pelajaran. Yang pertama, izin dan pamit kepada orang tua itu wajib banget. Izin adalah bentuk cinta. Jangan membuat mereka menangis karena kepergianmu yang tak terucap. Kedua, perlengkapan yang memadai. Gunung bukan teman bermain, dia bisa membunuh. Bawa perlengkapan yang cukup, pelajari medan, persiapan fisik. Ketiga, gunakan jalur resmi. Jalur resmi adalah jalur yang aman. Ada petugas, ada sistem, ada harapan jika terjadi kecelakaan. Yang keempat, dengarkan nasihat tim SAR dan pengelola base camp yang sudah berpengalaman. Jika mereka bilang jangan, ya dengarkan jangan. Jangan dibantah atau dilawan lah ya. Pokoknya dengarkan aja. Mereka itu bilang jangan itu ya untuk kebaikan kalian semua. Jenazah Apin dan Idin ini diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan di TPU Desa Kerinjing pada hari Senin 13 Juli 2026. Dua anak muda ini telah pergi, my friend. Mereka tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Mereka tidak akan pernah merasakan hangatnya pelukan ibu mereka lagi. Bayangkan, keheningan di rumah mereka, kamar yang kosong, sepatu yang tidak terpakai, senyum yang tidak akan pernah terlihat lagi. Jika kalian memiliki orang yang kalian cintai, peluklah mereka saat ini. Katakan bahwa kalian mencintai mereka, karena kita tidak pernah tahu tuh kapan waktu kita akan habis. Apin dan Idin pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. My friend, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga Apin dan Idin ini tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran yang lebih. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Ini adalah kisah dari dua pendaki yang hilang selama 13 hari di Gunung Bismo dan akhirnya ditemukan dalam keadaan MD. Gue turut berduka cita yang sedalamnya untuk keluarga korban yang tinggalkan. Saksikan terus video-video berikutnya. Buat kalian juga nih ya, gue mengingatkan kalau kalian punya kisah yang ingin gue bawakan, bisa tulis di kolom komentar. Dari gue Indra, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.